Dan tanggapan dari DPR RI ya terkait dengan isyarat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mencabut PPKM yang sudah diterapkan sejak pandemi COVID-19. Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo. Jaringan Berita Nasional. Pak Rahmat, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu ya. Beberapa narasumber tadi ada 2 yang kami sudah wawancarai. Ini memang menyatakan kesiapan itu untuk isyarat dari Pak Presiden untuk memberhentikan PPKM. Namun salah satu narasumber kami dari BRIN tadi menyampaikan bahwa tidak harus serta-merta begitu ya, tetapi masyarakat harus dipersiapkan secara bertahap. Bagaimana DPR RI khususnya Komisi 9 yang membidangi kesehatan menanggapi isyarat dari Presiden Republik Indonesia ini, Pak Rahmat? Saya kira Mbak Desi, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bukan tanpa alasan ya, pasti sudah melalui pertimbangan yang matang, baik dari para epidemiolog, para pakar, kemudian fakta di lapangan. Tetapi harus kita berikan satu catatan dan penuh kehati-hatian. Artinya ya, jangan sampai ketika langsung dirubah dari PPKM menjadi tidak diperlukan lagi, ada satu stigma ya, bahwa seolah-olah pandemi sudah tidak ada, bahwa COVID-19 sudah tidak bahaya, pandemi tidak mematikan. Itu salah. Nah, suatu hal yang itu saya kira harus ada catatan-catatan, karena saat ini masih ada saja warga yang tiap hari masih meninggal, masih tiap hari yang bahkan di negara Jepang masih ratusan loh, hampir kemarin saya dapat data itu sampai 300-400 per hari, bahkan sampai di atas 100.000 kasus per hari ya di Jepang itu. Ini menunjukkan memang kita harus hati-hati, tetapi kita bersyukur pada Allah dan seluruh kegotong royongan rakyat dari pemerintah pusat dan daerah yang bersama-sama kita bisa mengendalikan COVID-19 sampai saat ini dengan baik. Nah, kaitannya dengan Bapak Presiden menyampaikan wacana itu, saya kira sekali lagi saya pahami dan mengerti ya. Namun sekira yang menjadi catatan adalah bagaimana persiapan, yang bagaimana kita menghadapinya itu. Yang pertama saya kira, karena saat ini COVID-19 masih banyak hariannya ya, artinya banyak itu dibandingkan yang kemarin masih sudah cukup bagus ya. Saya kira ada beberapa tahap tetap kita gunakan, gulirkan kampanye protokol kesehatan, budaya hidup baru, sehingga kesiapsiagaan itu sehingga kita bisa menekan, terhindarkan dari euforia, wah ini sudah PPKM tidak ada nih, kita harus bebas. Nggak boleh begitu, tetap kita gunakan protokol kesehatan. Saya dalam 1 bulan ini ke luar negeri 2 negara yang berbeda. Di Eropa ya, pertama di setiap ruang-ruang tertutup masih digunakan protokol kesehatan, wajib 3M di ruang-ruang tertutup, di moda transportasi, ruang-ruang AC. Tapi ada suatu negara yang sudah dibebaskan. Tetapi dengan catatan, di negara itu 90% sudah 4 kali vaksin. Nah, artinya memang 2 pendekatan yang berbeda. Kalau di Indonesia mau dilakukan seperti itu, tetap kita gunakan protokol kesehatan dengan baik, penuh tanggung jawab. Pemerintah juga mengizinkan melakukan suatu aktivitas kegiatan apapun, tapi dengan penuh tanggung jawab protokol kesehatan. Apakah cukup? Belum, Mbak. Belum, Mbak Desi. Jadi artinya kita butuh penguatan lagi dari sisi penguatan dari kekebalan tubuh. Dalam bentuk apa ya? Vaksinasi. Ingat ya, antusias rakyat kita untuk vaksin itu masih sangat rendah sekali. Kalau dulu memang oke lah, kita bersyukur bersama-sama masyarakat untuk berduyun-duyun ke fasilitas kesehatan. Tapi sampai sekarang itu semangat kita itu lemah kembali gitu lah. Sehingga akhirnya berdampak pada capaian vaksinasi itu menjadi tinggal baru sebatas belum sampai 50% gitu loh. Sedangkan begitu baiknya manfaatnya terhadap vaksinasi itu, salah satunya adalah menghindarkan penyakit yang berisiko mematikan maupun menekan hospital rate-nya itu. Nah, untuk itu saya kira kita pahami, tapi tetap kita wanti-wanti kepada masyarakat melalui pemerintah pusat, daerah, tokoh-tokoh masyarakat. Ayo kita sambut era baru pandemi ini dengan menggunakan aktivitas seperti
biasa, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Tetap protokol kesehatan, tetap vaksinasi yang belum divaksin, dan yang paling penting kita lihat nanti di Nataru ini ya, silakan pemerintah juga kita apresiasi memberi kebebasan untuk melakukan merayakan Nataru ini, tapi dengan catatan penuh tanggung jawab. Artinya penuh tanggung jawab. Bisa jadi indikator juga ya Pak Rahmat ya. Iya, jadi penuh tanggung jawab itu dicabut atau tidak. Betul, penuh tanggung jawab itu tidak boleh euforia, tidak boleh berlebih. Lah nanti kalau saat akhir awal tahun ya, awal tahun Januari itu tidak menunjukkan tren yang sangat signifikan, ya saya kira tidak masalah, kita terima dengan lapang dada, dengan penuh tanggung jawab bersama-sama. Mbak Desi. Ya, Pak Rahmat, kalau misalnya kemudian nanti hasil kajian memungkinkan kita untuk mencabut pemberlakuan PPKM ini, regulasinya seperti apa nanti yang harus kemudian ini diterapkan untuk mengganti yang sebelumnya begitu, Pak Rahmat? Ya, pertama itu tadi yang sampaikan, silakan, karena PPKM itu kan ada level ya 1, 2, 3, 4, dengan di situ ada aturan-aturan ketat ya. Nah, kalau ternyata nanti tidak diberlakukan lagi, tentu catatannya untuk aturan kebijakan adalah tetap mewajibkan masyarakat untuk menggunakan protokol kesehatan. Tetap melakukan suatu aktivitas, diberi kesempatan, kebebasan untuk melakukan suatu aktivitas, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Yang berikutnya adalah, bila dalam suatu ketentuan wilayah itu vaksinasinya sangat rendah, bisa jadi itu ada catatan apakah itu akan digunakan ketentuan pembatasan khusus, ya saya kira itu menjadi salah satu solusi kalau itu menunjukkan bahwa ketika diberlakukan itu jangan sampai seolah-olah euforia. Sehingga harus ada aturan-aturan lagi meskipun tidak aturan selevel 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sehingga itu tidak membuat masyarakat menjadi euforia gitu. Ya, Pak Rahmat, apakah sudah kemudian dengan mitra kerjanya Kementerian Kesehatan begitu, sudah ada komunikasi ini terkait dengan arahan Presiden ini setelah disampaikan beberapa waktu lalu begitu, Pak Rahmat? Ya, saya kira ini kita belum melakukan komunikasi ya, informal sudah, tetapi karena ini disampaikan Bapak Presiden itu baru beberapa hari yang lalu, sedangkan kami sedang dalam masa proses, ya nanti kami akan titipkan secara informal apa yang harus dilakukan, apa yang harus diberi masukan. Yang penting adalah kita bersama ya, bergotong royong, pemerintah pusat, daerah, dan rakyat, tokoh masyarakat bergotong royong. Dengan kegotong royongan kita mampu melawan COVID-19 kok. Nah, untuk itu saya kira yang hasil yang sudah baik ini kita pertahankan dan semakin baik lagi, jangan sampai kita kembali ke belakang. Ingat loh, negara lain sudah ada yang terjadi kasus yang ledakan ya di Cina, meskipun kita tidak bisa apple to apple Cina dengan Indonesia, kita jauh lebih siap sekarang ini begitu, termasuk Jepang termasuk di dalamnya begitu. Oke, jadi dalam masa reses ini, Pak Rahmat, menurut pengamatan Anda di lapangan, masyarakat sudah siap belum sih kalau misalnya kita mencabut aturan PPKM ini? Bagaimana kemudian disiplin protokol kesehatan, apakah masih terus diterapkan atau sudah ada sebagian yang melupakan gitu, Pak Rahmat? Pada dasarnya Mbak Desi, fakta yang di masyarakat saat ini sudah hampir seperti tidak ada PPKM ya, karena aktivitasnya juga banyak yang sudah tidak bermasker, banyak aktivitas yang bahkan kemarin konser-konser yang sedemikian ledakan itu saya kira seolah-olah sudah tidak ada PPKM. Nah, untuk itu kita tegaskan lagi, PPKM tidak akan diberlakukan lagi, tapi dengan catatan masyarakat harus menghadapi dengan bergotong royong, silakan aktivitas dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, tidak ada larangan kegiatan, tetapi itu tadi catatannya, protokol kesehatan kita gelurakan, kita masifkan, vaksinasi kita gerakkan kembali. Itu yang menjadi soal, bukan menjadi soal, itu yang harus kita komunikasikan dan kita edukasi pada seluruh warga masyarakat, Mbak Desi. Harus jadi semangat kita sama-sama begitu ya, kalau kita ingin PPKM ini dicabut begitu, kita kemudian memasuki tahapan endemi di negara kita, semua ini menjadi tanggung jawab kita sama-sama begitu ya, bukan hanya pemerintah atau tenaga kesehatan saja begitu, Pak Rahmat. Iya, sukses tidaknya pengendalian COVID-19 tidak mungkin pemerintah pusat, daerah, ya seluruh elemen, ya pemerintah pusat sebagai pemimpin perang melawan COVID-19 dan rakyat, tokoh masyarakat bersatu padu seperti yang sudah kita jalankan. Artinya memang kita bersyukurlah pengendalian COVID-19 sudah on the track di bawah kepemimpinan pemerintah pusat, daerah, dan seluruh masyarakat. Saya kira kita yakin kita hadapi dengan semakin baik pengendalian penanganan COVID-19 ini, Mbak Desi. Terima kasih Pak Rahmat ya, waktunya bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat melanjutkan kegiatannya Pak Rahmat. Sama-sama Mbak Desi, tetap semangat dan tetap gunakan protokol kesehatan dan tetap semangat melawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Waalaikumsalam. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo tadi baru saja menyampaikan tanggapannya ya terkait dengan isyarat dari Presiden Republik Indonesia untuk dalam waktu dekat bisa mencabut PPKM. Tadi